Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi fil maram. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita cintai dan kita hormati. Kemudian yang kita hormati Ibu RT. Adakah Bu RT? Mana Bu RT-nya? Bu RT-nya mana Bu RT? Oh, Bu RT. Kita doakan Bu RT semoga panjang umur, sehat badan, jangan berlaki lagi. Kabul hajat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Ibu Ketua Mushola Ar-Rahmah. Nah, menghormati lagi. Yang ulun hormati siapa namanya? Pak Amri dan Ibu Haji Jamilah yang memang beliau cantik luar biasa. Jamilah Jamil, masya Allah. Kenapa Sidin cantik? Kenapa Sidin menawan? Karena beliau ini mengandung nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sudah ulun dina kedua cerai, lima juhur lanjut ketiga pulang, malam kena lanjut pulang, bekurus ulun belum maulid. Allahu Akbar. Karena Bapak asal hati umatnya Rasulullah senang. Apalagi yang dihormati lagi. Kemudian ketua RT 21, 22, 24, 25, 26 dan 22 selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta ibu-ibu RT. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nang kada kawa, nang tidak bisa, nang kada sanggup ulun menyambatkan satu persatu karena ulun sudah uyuh. Pertama kalian besokan tadi kami tegang ya kan, ini tengah hari sudah, panas kepala sudah. Nah, dinto. Ulun nih sebelum lanjut lah, perkenalan dulu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama ulun Iskandar Asmani. Ulun ini orang kampung. Kampung ulun ini di pedalaman Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Tahu nggak Barito Kuala Pian? Ada orang Batola di sini angkat tangan. Di mana Pian? Tambet. Oh, tetangga kita. Sidin Tambet, ulun tabungan nen. Mana tabungan nen lah? Pada siapa Pian? Oh, jadi naik dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terdapat bisa karena lawan abah tuh. Nggih. Bapak rakan siapa tuh? Aji dulu lagi halus sudah Pian pak makan ya kan? Bisa tuh. Nah, jadi kami itu di pedalaman, Sidin tahu pedalaman kami itu jauh lawan kota. Hendak ke Banjarmasin, kami itu ke Bakelotok. Orang Kelotok ya. Ini Banjar kan Jawa kan Bugis. Oh, Banjar dulu ya kan. Cuma Jawanya pandai bahasa Banjar ya. Bugisnya pandai bahasa Banjar ya. Alhamdulillah. Jadi kada ulun mikir kata-kata. Ini, oh, ke tengah. Mailah. Ayo ini menyiapkan sini menyiapkannya. Saya kira menjadi saksi karena bismillah. Umur nyaman kalinya. Berasa buai. Allahu Akbar. Setengah jam sudah ampihan orang. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dai, para daiyah, para penceramah menyampaikan begitu indahnya tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
begitu indah dan eloknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama berkata, al adab fawqal ilma. Al adab fawqal ilma. Orang yang mempunyai adab, orang yang mempunyai etika, orang yang mempunyai tata kromo, kata orang Jawa, lebih mulia daripada orang yang mempunyai 1000 ilmu. Orang bergudang-gudang ilmunya, hafal beribu-ribu hadis, hafal Al-Quran berjus-jus, kada 30 juz saja Al-Quran hafal, juz kurma, juz mangga, hafal semua. Mana mulia dengan orang hanya bisa membaca suratul Fatihah tapi mempunyai etika dan adab. Maka orang yang mempunyai adab dan etika tadilah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, masih banyak yang lain. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa nabi kita, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nang hafal duriat Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Lanjut. Nah, bisa sih dia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai orang tua. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizahirkan ke permukaan bumi ini, ada sesosok seorang pemuda yang gantengnya luar biasa. Tatkala berjalan sangat berwibawa, tatkala berbicara indah dan manis tutur katanya, tatkala menebarkan senyumnya, seorang pemuda tadi seraya melihat keindahan dan keelokan, orang yang memandang, orang yang melihatnya jatuh cinta dan terpana serta mabuk dalam asmara, memandang Abdullah radhiyallahu anhu. Kenapa Abdullah ganteng? Kenapa Abdullah cakep? Karena di sulbi Abdullah terkandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun pian boy anak cantik. Cantik seberataan lah madah karena cantik. Bila ulun memadahkan sampai ini jelek, anu ganteng, fitnah. Ya lah, ini cantik semua. Bukti pian cantik, pian punya suami. Ya kah, punya suami kan seberatan? Kalau ada yang janda selasih ulun. Mungkin. Mulai jam 8 lah. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 3 jam udah sudah uyuh pian. Mau kayak sepanas ke neraka terus. Gusang. Ya kan gusang lah. Gusang tuh boy ada api. Api itu dicucul. Api dinyalakan tuh namanya gusang. Baik dia nih pian pangoler, pamalas. Ya kan? Ada kegusangan dia. Ada keseluputan dia. Apa arti kegusang? Api yang bernyala-nyala. Nah, ya kan bahasa Inggris api yang bernyala-nyala. Gusang dia. Banjar pangoler. Ulu ni banjarnya keluar lah. Kalau pak kerompeng kalau keluar. Nampaknya ada. Ya. Allahu Akbar. Lu minta tisu lah. Sampai mana tadi Nabi tadi? Jadi Abdullah mengandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para perempuan di negeri Makkatul Mukarramah banyak yang mengidolakan Abdullah. Abdullah berjalan shit. Ya kan? Seandainya zaman itu ada WhatsApp, mungkin WhatsApp Abdullah tuh banyak yang mencetik. Seandainya Instagramnya Abdullah tuh ada dulu, wah followernya banyak muncul. Sayang kadang-kadang begini, mungkin
hanya orang mengidolakan aja dengan Abdullah. Nah, Abdullah kita dikasih celah. Kamu ulun kesakan menurut di kitab tuh jam 13 tuntungan. Jam 13 berapa jam 1. Nah, Abdullah Rika cerita Abdullah tadi dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Pernahkah Bu Abdullah pacaran dengan Aminah? Ada gue. Pernahkah Abdullah dengan Aminah itu ke Mesra Indah sini? Ada. Pernahkah Abdullah janjian ke Robinson situ? Ada. Abdullah dan Aminah dijodohkan oleh orang tua mereka. Dulu, sekarang. Dulu jodoh itu di tangan orang tua. Sekarang jodoh di tangan Hansip. Jujur kada? Buktinya sekarang di Maryam mengandung Nabi Allah Isa. Dulu, sekarang ada kasih di Maryam. Banyak. Kenapa Siti Maryam sekarang banyak? Karena tadi kembali ke awal, karena tidak adanya etika tatkala berteman dan bergaul. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saatnya kita jaga generasi muda kita. Kita jaga generasi muda kita kesuciannya. Jangan sampai generasi muda kita itu hancur gara-gara pergaulan zaman sekarang. Di zaman kita dulu Instagram tidak ada. Di zaman kita dulu Facebook tidak ada. Di zaman dulu tidak ada WhatsApp dan lain sebagainya. Wayah ini ataupun sekarang, ya Allah, banyak anak yang memblokir WhatsApp ibunya. Bujur kada? Banyak anak yang memblokir Facebook mamanya. Bujur kada? Bujur. Dengar mamanya kada tahu. Di anak mana amal aja. Coba pian beli ke rumah, cek enak pian beli. Apa isi WhatsAppnya? Apa isi Instagramnya? Apa isi WhatsApp Twitternya? Bukan kita curiga kepada anak, tapi itulah tugas kita seorang tua, menjaga anak betul-betul. Jangan sampai ibadah kita rusak gara-gara kita mempunyai anak kita tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan hancurnya Islam di tangan generasi Islam. Jangan sampai kata-kata itu kabul, jangan sampai naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sekarang sudah terbukti. Lihat, mohon maaf, majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, berapa hampir 1 tahun lebih kita istirahat. Malam minggu turun dari Sempajan ke Seberang, lewat Air Hitam, lewat Suryananta, lewat Seminggu, lewat itu angkringan Hibah Pemuda. Allah. Mana pemerintahnya, mana uringan enggak? Uringan. Wah ini tuh laulal kurus ehnil mampus. Bila kada berduit kada diangkat. Lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak pandang duit. Rasul tidak pandang kedudukan. Rasulullah tidak pandang kehormatan. Tapi yang dibawa Rasulullah adalah ilmu ikhlas karena Allah. Rasul dakwah karena Allah. Ulun hadir di sini. Kada tahu nanti apa buliknya kena. Bujur datang ke mobil bagi jam. Ini bujuran. Ulun kalau sehari 3 kali kada kawa bawa motor patah pinggang. Hari ini habis ini istirahat sedumat berarti sarkana padang duhur. Habis duhur lanjut lagi. Asar bulik malam sekali lagi. Allahu Akbar. 2 lagi. Nah, ini pengen angkat 2 masih sigar lagi. 5 juhur kan seguring ulun. Pengen belikan aja lah. Ini Bu Ai mau umpati ulun mulai sangat tadi. Bu ini mulai jam 6 umpati ulun. Ini jamaah kami Majelis Dalailul Khairat Ar-Raudhah di Sempajan. Nah, pengen belahan hadir majelis kami di
di Sempaja, di Araudah setiap hari Senin pembagian Dalil Khairat. Nah ini jemaah ini ketuanya ya. Pasti pun sih lu tak kaget tadi. Sekali ke sini apa pulang? Minta reda pulang panitia, usik kepada panitia, ulun minta reda, bukunya mau nasi ulun kadang. Nah, lanjut kita kisah Rasulullah. Jadi ringkasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikawinkan dengan Aminah. Aduhai indah. Kawin dengan Aminah, Abdullah dengan Aminah. Banyak para perempuan yang frustasi, banyak yang menangis, banyak yang mati mendadak. Malah pengen mendadak mati. Kalau di kampung kami mati mendadak tuh lucu. Tahu? Jujur mendadak mati. Mati kerasangan jantung. Kenapa? Karena kaget melihat Aminah tadi dan Abdullah tadi disunting oleh Abdullah. Kawin, ringkas cerita kawin malam pertama. Ini hubungannya kan anggap ada mendengar aja lah. Ini ke rumah kita berbanda aja. Kayak kisah kiamat ceramah. Bila kadek kan kita udah makan belinya. Malam pertama. Langsung gak bu, kada. Menurut riwayat mengatakan Aminah diberi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang akan menyambut nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melahirkan jasadnya ke permukaan bumi ini. Allah Akbar. Abdullah menyuruh Aminah, wahai Aminah, ini bahasa Indonesia dan bahasa Banjar aja pula. Mohon bahasa Arab pertama ulun kalian orang Arab. Pian kadang kalau kan paham. Nah, karena bahasa Arab tuh buai bila salah baris buai salah arti. Apa salah arti? Salah Muhammad. Bila salah Muhammad. Usah. Lah usah. Sunaka. Ya ke bu? Nah, lanjut. Kayaknya mana tahu. Jadi Abdullah dan Aminah kawin di malam pertama. Ini sunnahnya. Disuruh oleh Abdullah, wahai Aminah istriku tercinta, bersihkan zahir, mandi wahai Aminah, bebersih wahai Aminah, berwangi-wangi wahai Aminah, wahai kekasih, berwangi-wangilah. Setelah berwangi-wangi Aminah, kemudian langsung kata Abdullah, kada wahai, ingat kepada Allah, zikrullah kepada Allah. Inang kayak itu harap dapat anak soleh ya. Ulahnya tuh bujur-bujur bujur soleh masa nah ya kan, ulahnya artinya berkumpul dengan suami itu, baudu menghadap kiblat ya kan, membaca istighfar supaya nantinya kalau dijadikan Allah ini anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalaupun tidak jadi, ini menjadi ibadah. Nah, kalau wayah ini kekanakan wayah ini, mohon maaf kita bicara belum nikah sudah. Tapi kita udah kita sini ada. Daerah sini ada, insya Allah ada. Karena bu sangat bahaya itu. Jangan sampai kita mengatakan nikah anak haram. Nikah anak haram, jangan sampai. Bukan anak yang salah, orang tuanya lah yang salah. Anak itu pasti bujur. Ulun bujuran seandainya orang Adam baru anak yang itu, ulah kalau ambil menggaduh, biar ulun menyusui sorangan. Allah, kasihan. Pian lihat di panti-panti asuhan tuh. Panti asuhan tuh. Dulu setiap bulan sekali bikin ke panti asuhan. Di panti asuhan tuh boy, ya Allah, halus. Rasa hancur hati melihat. Ditanya mana orang tuanya, ada mamanya ngantar hamil di luar nikah. Mana mama bapaknya, dibuang di depan panti. Ya Allah. Di luar sana banyak orang yang mengharapkan seorang anak.
Banyak orang yang tidak ingin mempunyai anak, tapi diberikan Allah karuniai anak. Kenapa yang dikaruniai anak disia-siakan? Jangan sampai naudzubillah. Sudah terlanjur hal seperti itu, jangan lagi diulangi. Udah rawat anaknya, didik anaknya. Karena sedikit gitu, boy. Hati-hati ulang. Yang bisa enak nih anaknya cantik, boy. Disayangi anak, boy. Carikan calon suaminya yang soleh. Ya. Carikan calon istrinya yang solehah. Lain guru aing, ini guru aing kekanakan mencari seorang pacar. Kekanakan ini mencari seorang pacar. Aja bulu sudah menjadi seorang pacar. Allahu Akbar. Pada kawan juga kita menakur, pada kawan juga kita keras, pelan-pelan. Tidak bisa pelan-pelan, doakan. Karena rintihan seorang ibu itu akan diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ibu itu yakin mendoakan seorang anak. Ya ngalah kadarnya mendoakan anaknya. Ya Allah. Oh ya Allah. Allah masyaallah. Ya Allah sampai ya Tuhan anak itu jadi apakah jadi hantu ya Allah. Biar sudah ya Allah. Ilmunya sudah ya Allah. Dan siang hari malam ya Allah mendoakan ya Allah. Kan dia kabul ya Allah. Biarnya ya Allah jadi apakah jadi hantu jadi apakah situ. Putus asa berdoa. Jangan sampai putus asa berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kamu kepadaku, niscaya akan dikabulkan, kata Allah. Nah, ngapa lagi? Ada kabul, guru aing olong. Oh, dengan alasannya kan. Berdoa dulu. Pada kamu di dunia, insya Allah balasannya pengen di surga. Nah, lanjut sampai mana Abdullah tadi? Pukul 11. Selawas, jimin haus nih tadi ya kan? Lanjut. Kawin Abdullah di malam pertama. Akhirnya Abdul Aminah mengandung Aminah. Berapa bulan Aminah mengandung? Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abdullah mempersiapkan untuk menjamu kelahiran, untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah, wahai Aminah, wahai istriku, tatkala anak kita lahir nanti, aku ingin menyambut kehadiran anak kita ini dengan kurma dari Madinatul Munawwarah. Ringkas cerita, berangkat Abdullah ke Madinah, minta izin dengan Aminah Rasulullah. Abdullah, wahai Aminah, wahai istriku, aku minta izin wahai Aminah untuk pergi ke Madinatul Munawwarah. Apa Abdullah ngapain ke Madinah? Membeli kurma yang paling bagus di Madinah untuk menjamu anak kita. Jadi sunat Bu Ai, bila batasmiyah itu menjamu tamu kita itu dengan yang nyaman-nyaman, dengan catatan sesuai kemampuan kita. Jangan sampai menjamu itu sampai utang sana utang sini. Karena orang yang sering berutang, utang pulang bedanya nih. Aduh. Ya kan? Terpalit-palit. Hati-hati dengan utang. Untung yang mengutangi maretai kalau dari itu. Nah, kalau misalnya yasinan ada yang ngapain dulu, gampang aja kan tahu orangnya. Yang takut itu kita nanti di sini ngutang acan, dua warung situ asam, situ garam, situ lagi tomat, situ lombok, 2000 utang 2000 itu bisa merusak amal ibadah. Jangan sampai. Mau kada ingat Bang Guru nih apa utang itu kada ingat lagi, atau orang yang kita kasih utang hilang sudah, atau kemana tujuan kita sudah berusaha pada berapa kadar utang kita di bisa 10.000 kasihkan ke orang kaya yatim dengan niat untuk membayar utang, pahalanya untuk yang utang tadi. Dengan catatan kita kadang-kadang pakai mencari tapi berusaha dulu mencari. Biar aja boy hidup sederhana, hidup ala kadarnya. Yang penting nikmat. Uni begawi kahada ya, gawian kuring, bah bangun kuring, pasang kopiah, pasang tapi duduk makan.
jalan sampai waktu guring pulang. Ujar Allah Guru Bakri, oleh Guru Bakri. Nah, ujar Allah Guru Bakri sini hidup nih tuhai di sini pertama ibadah cukup. Nang kedua makan cukup. Nang ketiga berusaha cukup. Nang keempat guring cukup di sini. Nang kelima kada usah ngurusi urusan orang. Nah, gelang-gelang awak pian. Pakai sini nah. Ada ngurus orang sih gelang awak nanti. Nah. Artinya sih makmur ya kan. Pusing kada tetangga nuker apakah? Masa bodoh ya kalau mula. Tetangga nuker apakah? Ya kan? Ini kada tetangga nuker mobil. Bahmu, wah bahmu. Tuh nah bahmu. Nuker mobil hanya orang tuh. Kita kan nuker jokan. Gue lu beca. Mustahil, ya kan? Ya wajar aja jabahnya. Imam Mu'ay kan nuker mobilnya, tak abahnya mobilnya nuker di rumah. Allahu Akbar. Jadi Aminah tadi, Abdullah tadi berangkat kama di Tulul Munawwarah untuk membeli kurma. Di perjalanan Abdullah jadi sakit Abdullah. Setelah sakit Abdullah sempat menulis surat untuk Aminah. Ditaruh dalam kaleng kurma yang paling bagus menurut riwayat ada mengatakan kurma ajwa. Nah, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam kaleng ditaruh tulisan situ. Untuk istriku, mohon aku tidak bisa mengatakan kurma ini dan tidak bisa menyambut kedatangan anak kita. Hanya kurma dan doa inilah yang kusertakan. Aminah saban hari bila kemarian sore hari menaikkan bukit mana Abdullah lewat rombongan mana Abdullah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api di Persia yang tadi tidak padam. Para penguasa jahiliyah, para Abu Jahal, abu-abuan gitu. Nah, tapi abu-abu yang jahat, bukan Abu Hurairah ya, abu-abu yang jahat. Abu kalau busuk baik dia berarti panci. Abu yang jahat apa kok? Abu tetangga. Nah, para orang-orang yang jahat tadi semua senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, orang yang dulunya senang dengan kelahiran Rasulullah SAW sekarang setiap hari Senin diberikan Allah Ta'ala keringan siksa di dalam kubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya senang saja dengan kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kita yang sebenarnya yang setiap saat memuji Nabi Muhammad. Nah kayak apa kita? Allah balasannya di surga insya Allah. Datang satu rombongan mengotok pintu. Assalamualaikum. Senang Aminah. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, ternyata bukan Abdullah yang datang, hanya seorang pedagang yang datang membawa membawa sekaleng kurma. Nah, jadi membuka Aminah. Ujar Aminah dibuka kalengnya. Nah, dibuka Aminah kalengnya. Lima dibuka Aminah, dicium Aminah kalengnya. Nah, lima itu ya, setelah dibuka Aminah itu kaleng tadi, ternyata ada tulisan sepucuk surat cinta untuk Aminah. Air mata berderai karena saking rindunya dengan sang kekasih. Allahu Akbar. Bagaimana Bu? Sedang mempunyai seorang bayi, suami tiada. Ya Allah ya Rasulullah. Aminah menangis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu bayinya. Tetapi Aminah kehilangan Abdullah, masih ada kakeknya Abdul Muthalib yang mendidik cucunya. Ringkas cerita di umur 11, di umur 9 tahun, Aminah minta izin.
dengan Abdul Muthalib, wahai ayahku, aku minta izin ingin mendatangi makam suamiku itu Abdullah. Kata Abdul Muthalib, jangan. Perjalanan dari Makkatul Mukarramah ke Madinah itu sangat jauh. Lain wayah ini buai. Wayah ini dari Makkah ke Madinah berapa jam, Bu? Berapa jam, Bu? 6 kali 5. 6 sampai 5 sampai 6 jam. Bila Arabnya pilihan kehituan ya kah? 6 jam. Bila Arabnya 5 jam aja tuh berapa gini. Bila Arabnya bilang Magadir di Arabnya kan 6 jam. Dulu dari Madinah ke Mekah bukan naik mobil, bukan naik bus. Abdul Muthalib kainnya Nabi Muhammad, wahai Abdul Muthalib, wahai Aminah, tidak usah ke Madinah sana. Kalau kamu takutnya kenapa-napa di jalan Ika membawa anak halus. Takutnya cucuku yang tersayang, yang tercinta ini nanti meninggal sakit dan lain sebagainya. Ternyata firasat Abdul Muthalib kainnya Nabi Muhammad SAW benar saja. Aminah sakit di perjalanan. Sebelum sakit, Aminah berhenti di suatu gundukan tanah dan atap batu di situ. Aminah menangis. Kata Nabi Muhammad, wahai ibuku, mana bapakku, mana? Ya Allah, seorang anak kecil merindukan seorang bapak. Duduk Aminah di pusaran Abdullah. Itu dalil ziarahku. Jujur kada, Bu? Dalil ziarah kubur. Duduk Aminah. Kata Aminah, wahai Nabi, wahai Muhammad, inilah ayahmu dimakamkan. Langsung meledak tangisnya Nabi Muhammad SAW. Alam pun ikut menangis dengan melihat Rasulullah SAW sedih. Tidak hanya sampai di situ kesedihan Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan pulang, Aminah lagi sakit. Setelah sakit Aminah, di perjalanan Aminah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah Nabi Muhammad yatim piatu. Maka itulah kita, Bu, sebagai umatnya Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, mari sama-sama kita bergandeng, mari sama-sama kita rangkul, mari sama-sama kita kasihi anak-anak yatim. Jangan sampai anak-anak yatim di sekitar kita terlantar. Jangan sampai anak-anak yatim di sekitar kita ini tidak mempunyai pendidikan. Jangan sampai anak-anak yatim kita sampai kelaparan. Kita yang makan enak pada hari ini sangatlah berdosa. Di luar sangat banyak anak-anak yatim kita, banyak tanggungan kita yang masih kesusahan dan kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, mengampuni dosa kita, menjadikan kita menjadi orang yang soleh dan soleha, dan menjadikan anak dan keluarga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan daripada ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama adalah pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Poin yang kedua adalah marilah kita berbaik sangka kepada sesama. Poin yang ketiga, marilah kita berbagi bersama di sekitar kita. Poin yang keempat, jagalah anak, terutama generasi muda kita. Jangan sampai mereka itu hancur, jangan sampai mereka itu jatuh, jangan sampai mereka terjerumus di lembah-lembah kejahilian. Karena Rasulullah SAW adalah sosok seorang pemuda yang tangguh
dengan mengawini Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, seorang perempuan yang tangguh yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW berdakwah, tidak kenal lelah, tidak kenal letih. Tujuan hanya satu, menyempurnakan risalah Islamiyah ini. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta redha dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada kita semua pada hari rahmatnya. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni iman bertakwa, Allah tentramkan keluarga kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan kita rezeki yang halal untuk taat ibadah kepadanya, dan Allah jadikan kita di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, husnul khatimah bi ghairi hisab, husnul khatimah bi ghairi hisab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sama-sama Bu. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, sekali lagi minta redha dunia dan akhirat.